peristiwa Umar bin Khattab tadi, Ustaz. Beberapa hari yang lalu ada diskusi menarik saya di UIN waktu itu dengan teman-teman dosen IT di sana. Kita bicara tentang komunikasi antar komputer gitu. Nah, ini kan berarti Umar bin Khattab dalam komunikasi jarak jauh dengan pasukannya yang secara teknologi waktu itu juga teknologi kita. Jadi kesimpulannya waktu itu kita bahwa semakin sederhana teknologi dan semakin canggih kita. Terus salah satu juga yang mengatakan bahwa itu hanya bisa terjadi ketika hati kita terang benderang atau dalam artian hatinya bersih gitu. Nah, mungkin saya minta tanggapan dari Ustadz ini. Jadi ada semacam pemikiran yang akhirnya arah balik gitu. Kalau selama ini pemikirannya dari teknologi, kemudian Qurannya ada apa, sekarang mau dibalik gitu. Di Quran bicara apa, lalu teknologinya bagaimana membuat teknologi yang sedemikian canggih itu dengan alat yang sederhana. Nah ini mau tanggapan dari Ustaz. Iya. Jadi maksudnya adalah bagaimana tanggapan Al-Quran terhadap gitu ya? Iya. Iya. Kaitannya mungkin kan bisa jadi itu kan ada peran-peran malaikat yang bekerja di situ mungkin ya. Saya nggak tahu. Nah, sorry ada pertanyaan yang kedua adalah gimana, ada nggak caranya atau indikator atau apalah yang kita jadi bisa mendeteksi ada malaikat nih? Oh gitu. Oke, di Jepang tuh ada lagi alat indikator setan ada ini. Di Jepang. Hah? Di Jepang. Ya, jadi yang pertama, yang jelas begini. Allah kan punya dua ayat. Ayat qauliyah dan kauniyah. Qauliyah Al-Quran, kauniyah alam ini. Dengan Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi lahirnya diktum-diktum agama, ya, aturan-aturan, larangan-larangan dan seterusnya dari agama. Dari kauniyah lahirlah teori-teori dunia, ilmu pengetahuan sampai rincian yang sangat detail, bahkan boleh kita katakan sangat menakjubkan itu hasil buatan manusia. Apa-apa yang ya mungkin 10 tahun lalu nggak terbayangkan, sekarang sudah nggak kebayang lah begitu. Telepon ya zaman dulu ya sebegitu itu saja. Sekarang telepon fungsinya bukan hanya buat telepon, sampai kan macam-macam begitu di luar dugaan. Nah, dan apakah kedua-duanya saling menguatkan atau bertentangan? Ya tadi saya katakan bahwa karena dua-duanya sama-sama dari Allah, maka kedua-duanya saling menguatkan dan mengkonfirmasi. Yang jadi masalah adalah pada titik apa, pada bagian apa keduanya saling mengkonfirmasi. Apakah ada ayat ini yang secara isyari atau makro global lagi membicarakan masalah ini? Ya bisa jadi memang. Saya ambil contoh ketika ya ini kalau di penemuan modern kan dulu waktu kita ke sekolah atom kan dibagi menjadi 3, proton, neutron, elektron. Ternyata sekarang ada yang lebih kecil lagi di fisika, quark ya lebih kecil lagi. Nah, apakah Al-Quran pernah membicarakannya? Kalau secara detail juga nggak pernah Al-Quran ngomongin tentang proton, elektron, ini nggak ada. Adanya apa? Surat Yunus ayat 61. Wama akbaro min dzalik. Apa-apa yang lebih kecil dari atom. Allah sudah ngasih isyarat dalam Al-Quran. Ada yang lebih kecil dari atom. Tinggal rinciannya itu ijtihad dunia manusia yang melakukan. Bisa, memang seperti itu. Cuma saya ingin tegaskan satu hal. Bagaimanapun juga, tetap jangan sampai bagaimana kita bersikap memahami dan menafsirkan Quran selalu sudut pandangnya teknologi, karena bahaya. Bahayanya apa? Khawatir saat ini cocok antara Quran dengan iptek. Iptek itu kan berkembang, bisa berubah. Tadinya bilang A, nanti bilang B dan C, berubah. Tahu-tahu begitu berubah, lain lagi. Ya, lain sama Quran. Jadi begitu. Dulunya cocok, sekarang berubah. Akhirnya mereka menuduh Al-Quran nggak cocok dengan iptek. Makanya di antara para ulama ada yang menolak. Ya, kalau seandainya Al-Quran
ya cara kita menafsirkannya selalu ya dicocok-cocokkan dengan penemuan-penemuan ya teknologi segala macam. Khawatir begitu nggak cocok karena ada perkembangan baru, Al-Quran yang disalahkan. Ya betul, Al-Quran itu banyak ilmunya, dunia, ilmu akhirat dan macam-macam. Tapi tidak berarti akhirnya ketika sampai masalah seperti itu ya kita bisa dialog chatting yang ngetik dengan orang yang lagi ada di Amerika. Apakah seperti ini? Ada ya isyaratnya dalam Al-Quran. Misalnya ya kita bisa ngobrol dengan orang dengan tampilan foto kita, gambar kita itu orang juga. Teknologi apa tuh? 3G ya. Bahkan apa namanya? Skype ya, Yahoo Messenger bisa dengan muka kita ketemu ngobrol lagi. Ini kan luar biasa. Lalu kemudian kita cari dalam Al-Quran ada nggak nih secara makro, secara global membahas masalah itu. Ya, kalau bicara ada ya bisa-bisa aja ketemu. Coba sekali lagi nggak begitu. Ya, jangan apologetik istilah kerennya supaya Tuhan ada dalam Al-Quran. Karena khawatir besok-besok kalau berubah, kalau ada penemuan baru dan seterusnya, maka Al-Quran yang disalahkan. Ya. Justru sekarang kita mau berpikir dibalik gitu. Jadi mungkin yang kita percaya adalah terlalu banyak yang belum dieksplor di Al-Quran, terus bisa mengoptimasi apa yang ada. Gitu. Betul, itu tantangannya memang. Jadi apa-apa yang masih rahasia di muka bumi ini dan juga rahasia dalam Al-Quran itu belum terkuak. Dan bagaimana cara menguatnya dulu dengan penemuan-penemuan itu bisa. Saya ambil contoh kayak misalnya ketika ya, para astronot menemukan bahwa di bulan itu ada bagian kayak bekas seakan-akan bulan belum pernah pecah. Ya, dan itu terbelahnya bulan itu bagian dari mukjizat Rasulullah. Nah, sehingga apa-apa yang menjadi ya syariat agama gitu, itu oleh iptek dicocokkan. Benar memang terkonfirmasi benar adanya begitu. Ya, cuma sekali lagi tidaklah itu menjadi apa istilahnya obsesi kita. Ya seakan-akan kalau udah kayak begitu puncak pengabdian kita terhadap Al-Quran sudah full, sudah luar biasa. Padahal Al-Quran diturunkan bukan semata-mata untuk itu. Untuk itu silakan. Apa kalau dia bidangnya di situ, itulah cara dia mendapatkan Al-Quran. Tapi tetap, ya itu bukan satu-satunya cara ya mengabdi kepada Al-Quran. Bagi yang bidangnya di situ, ya nggak ada masalah. Makanya saya memaklumi ada orang yang ada matematika Islam, jadi hitung-hitungan gitu kan. Bahkan ada yang manajemen hidup ala Al-Quran. Nah, seperti ini nggak ada masalah karena dia mencoba membumikan Al-Quran dalam kehidupan lebih real dalam kehidupan manusia. Sekitar kita ada apa enggak gitu ya? Ya kalau indikator dalam artian sinyal, ya saya nggak tahu. Kalau misal apa gitu. Tapi kalau indikator yang dari amal, beritanya banyak. Contoh tadi apa? Setiap hari Jumat malaikat ada di pintu masjid. Berarti indikatornya adalah pokoknya kalau sahabat di Jumat malaikat lagi ada di masjid di pintunya. Gitu aja pemberitaan. Lalu kemudian bahwa kalau lagi pagi ada dua malaikat yang berdoa untuk orang yang sedekah dan menahan sedekahnya. Nah, kalau dari pemberitaan ya kita meyakini adanya. Tapi kalau indikator yang berupa kayak remote control gitu, kayak ada medan magnet, kita lewat bulu merinding, ini malaikat atau setan kalau bulu merinding? Yang kayak begitu, ya apakah ada caranya atau ada alatnya dan seterusnya? Wallahu a'lam. Ya.